Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Papua di Toiba TV pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 atau hari ke-25 kita jalani ibadah Ramadan. Saudara-saudara, hari Senin tanggal 1 April yang baru lalu, seorang bapak yang bernama IR, pemilik nomor 08522270XXXX, itu mengirim saya sebuah pesan yang saya anggap bagus sekali tentang Jam'an Khotib Mansur atau Yusuf Mansur. Saya bacakan di sini pesan dari Bapak IR ini. Assalamualaikum yang terhormat Pak Darso Arif. Saya mau menyampaikan pendapat saya tentang Yusuf Mansur alias Jam'an Nur Khotib Mansur. Menurut saya, Yusuf Mansur atau YM ini adalah seorang ngan tengi, ex residivis kasus penipuan. Ambisinya yang ingin menjadi orang kaya raya dengan segala cara. Agama dan gelar ustadz dijadikannya perisai dalam menjalankan modusnya. YM ini ambisi sesungguhnya adalah menjalankan usaha MLM versi dirinya. Dengan dia mengenakan atribut ustadz, maka lebih mudah baginya untuk menjalankan misinya. Sedekah dijadikannya sebagai umpan. Sedekah diubah pengertiannya bagaikan investasi dengan Allah. Harta umat yang disedekahkan kepada dirinya dikelola oleh YM menjadi modal usahanya membangun pesantren, usaha dan lain sebagainya. YM tidak pernah menjelaskan kemana harta sedekah umat disalurkan. Intinya YM ini memang seorang tulen. Dia sukses menjadikan agama sebagai tempat aman untuk bersembunyi. Dan kita sama buruknya dengan Yusuf Mansur karena kita masih membiarkan dia berkeliaran bebas merusak akidah umat. Segera kembalikan YM ke tempat asalnya, yaitu penjara, menurut Bapak ini. Rekam jejak video bisa dijadikan alat bukti di pengadilan. Tinggal siapa yang punya keberanian melaporkan menuntutnya di pengadilan. Ini adalah pendapat pribadi dari Bapak IR yang dia kirim kepada saya. Bapak ibu-ibu, saudara-saudara, para pemerhati Toiba TV juga boleh menyampaikan opini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara terkait Yusuf Mansur kepada saya lewat nomor WhatsApp yang saya sertakan dalam video saya ini. Nanti komentar atau opini yang bagus saya akan narasikan di video saya ini. Yang berikut, saudara-saudara, bagaimana nasib laporan Jenny Mustafa terhadap pengurus BMT Darussalam Madani Kota Wisata Cibubur yang sudah dia laporkan di Polda Metro Jaya beberapa waktu yang lalu, sebagaimana dalam video-video saya di channel ini. Kenapa Jenny Mustafa melaporkan pengurus BMT Madani Darussalam? Karena pada tahun 2009 lalu BMT ini bermitra dengan Yusuf Mansur dan perusahaannya PT Adi Partner Perkasa dalam mengumpulkan uang investasi jamaah Masjid Darussalam yang tergabung dalam investor batubara yang disebut dengan Jabal Nur. Belakangan, Jenny Mustafa kemudian menggugat BMT itu juga, menggugat Yusuf Mansur dan PT Adi Partner Perkasa dan beberapa pihak lainnya. Ketika perkara itu sampai di meja pengadilan banding, Jenny Mustafa menemukan sebuah fakta bahwa pengurus BMT yang memberikan kuasa kepada lawyer mereka ketika berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ternyata tidak ada nama mereka dalam akta
BMT Madani tersebut. Menurut Zeni Mustafa, perbuatan itu adalah sebuah perbuatan pidana. Oleh karena itu dia mempolisikan pengurus BMT yang sudah memberikan kuasa kepada lawyer mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu di Polda Metro Jaya. Nah, pada video berikut ini saya akan mereview video perbincangan saya dengan Zeni Mustafa soal perkembangan pelaporan polisi tersebut di Polda Metro Jaya. Yang berikut mungkin karena Zeni mempermasalahkan pengurus BMT itulah kemudian pada gugatan Ibu Ilis Siti Rahma di Pengadilan Negeri Kota Bogor itu ternyata BMT tidak mengutus pengurus lawyernya atau kuasa hukumnya. BMT selama beberapa persidangan yang sudah berlangsung tidak pernah hadir dalam persidangan tersebut. Saudara-saudara, mudah-mudahan video saya, perbincangan saya dengan Zeni Mustafa soal perkembangan laporan dia di Polda Metro Jaya ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya akan kembali dengan video-video berikutnya masih terkait dengan Jam Anur Khotib Mansur atau Yusuf Mansur dengan masalah hukum dia atau masalah lainnya. Terima kasih banyak sudah memperhatikan video saya. Selamat menjalani ibadah Ramadan tahun ini. Semoga semua amal kita dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin tanggal 1 April 2024, saya Pak Zeni Mustafa dan Pak Sudaryanto berada di teras Masjid Polres Jakarta Selatan. Nanti Pak Zeni mau sampaikan agenda hari ini. Ini terkait laporan Pak Zeni di Polda Metro Jaya ya, Pak? Betul. Oke. Gimana Pak? Ya, jadi begini. Pada tanggal 15 Februari 2024 kemarin kan saya buat laporan berkaitan dengan tindak pidana surat yang ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang yang berinisial CD dan RYS. Nah, saya buat laporan di Polda. Kemudian dari Polda itu dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pak. Dari Polda Metro Jaya dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan. Ya, jadi ini Polres yang memeriksa Pak Zeni ya? Nah, yang memeriksa Polres begitu. Nah, surat pelimpahan itu saya juga sudah dapat. Kemudian saya hari ini tuh mendapat panggilan, Pak. Untuk diinterogasi atau interview. Nah, kemudian tadi saya sudah menghadap penyidik, kemudian saya sudah diinterview, terus kemudian dokumen-dokumen pendukungnya sudah saya serahkan. Kemudian karena ini waktunya terbatas, mungkin nanti BAP akan dilanjutkan setelah Lebaran. Ya. Ini terkait pengurus BMT yang Pak Zeni laporkan ya, Pak? Ya, betul. Berkaitan dengan orang yang bernama CD dan RYS. Ya, jadi biar review sedikit kasusnya bagaimana sih Pak? Jadi kasusnya begini. Kasusnya ketika saya berperkara berkaitan dengan investasi batu bara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Investasi batu bara itu digalang oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Salah satunya adalah kawan-kawannya itu adalah BMT Darussalam, kemudian PT Adi Partner Perkasa, kemudian Yusuf Mansur sebagai komisaris, kemudian Adiansah sebagai direktur, terus kemudian ada satu lagi yaitu Yayasan Pondok Pesantren Darul Quran yang dimana itu yang diatur oleh Yusuf Mansur mendapat bagian dari bisnis batubara ini. Nah, berkaitan dengan itu, gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut nomor 28-PDT-G/2022-PN Jakarta Selatan itu, BMT itu mewakilkan dalam gugatan itu mewakilkan kepada kuasa hukumnya, kemudian ditandatangani oleh
CD ya, yang mengaku sebagai ketua BMT Darussalam, kemudian RYS yang mengaku sebagai sekretaris. Mereka ini yang memberikan kuasa kepada pengacara, sehingga bisa berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Padahal mereka itu ternyata sesuai dengan anggaran dasar yang dibuktikan oleh BMT sendiri, si CD ini bukan sebagai ketua, ya, tetapi hanya sebagai wakil. Kemudian RYS itu tidak ada dalam susunan sesuai dengan akte tersebut. Hal tersebut didukung juga oleh surat dari Kementerian Koperasi yang menyatakan bahwa CD itu bukan ketua. Kemudian RYS itu bukan sebagai pengurus. Sehingga dengan adanya orang yang tidak berwenang menandatangani surat kuasa ini, maka saya laporkan ada pemalsuan di sana, Pak. Jadi pidananya di mana, Pak? Atau melanggar pasal apa, Pak? 263. Itu apa, Pak? 263 itu pemalsuan dokumen. Dokumen. Jadi ini lembaga yang bekerja sama dengan Sumasi sudah dipolisikan oleh Pak Zeni, Pak. Iya, betul. Pak, kalau ancamannya apa, Pak, kalau 263 ini, Pak? Ancamannya 263, ancamannya pidana 4 tahun. Iya. Terus target lainnya, Pak, selain dengan mempidanakan para pengurus BMT ini terkait dengan isu masuk apa, Pak? Ya nanti kan akan terbuka. Ketika ini sudah dipidanakan, nanti kan akan ditelusuri secara keseluruhan, gitu ya, Pak? Secara komprehensif ditelusuri, Pak. Kasihan juga, Pak, ya, pengurus BMT ya, Pak. Mereka itu Ya tidak kasihan, Pak. Kalau dia memalsukan kan kita harus nggak kasihan, karena itu kan tindak pidana. Iya. Dan perkara JBN ini kan memang harus ditempuh jalur hukum, ya kan? Karena orang yang terkait dengan penarikan investasi seperti Yusuf Mansur, kemudian PT Adi Partner Perkasa, terus kemudian BMT Darussalam, ini kan seolah-olah lepas tangan. Kalau ini kita biarkan kan kasihan umat, Pak. Betul. Dan ini kan uang bukan sedikit, Pak. Iya. Jadi kalau mereka nanti dijaring, ya mau nggak mau mereka akan berterus terang ya. Harapan saya begitu. Iya. Jadi yang Pak Jeni harapkan dari mereka berbicara soal apa, Pak, nanti, Pak? Apa yang Pak Jeni harapkan? Apa yang perlu mereka buka, Pak, nanti, Pak? Yang harus mereka buka sesuai dengan hal yang terjadi yang sebenarnya. Jangan berbohong. Iya. Termasuk aliran uang mungkin itu. Iya, termasuk aliran uang kemana kan begitu. Karena kan yang tanda tangan sertifikat investasi itu yang disetorkan ke BMT itu kan di sana PT Adi Partner Perkasa dan BMT, Pak. Ya, mudah-mudahan dengan mereka dipanggil polisi nanti mereka akan bercerita apa yang sesungguhnya terjadi dalam investasi, termasuk peranan Yusuf Mansur dan kawan-kawan dan porsi dia situ. Iya. Oke. Nanti dilanjutkan diperiksa habis lebaran. Oke. Ya. Nanti tanggal 22 April. April ini ya. Iya. Dan tanggal 22 April kita balik lagi ke sini. Pak Jeni akan berikan laporan lagi soal perkembangan. Ini masih penyelidikan ya, Pak? Iya, masih penyelidikan. Penyelidikan kasus ini di Polres Jakarta Selatan. Terima kasih banyak.